Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Salju. Namanya diberikan karena kulitnya yang putih bersih, seputih salju, dan bibirnya yang merah seperti darah. Dia adalah anak dari ratu yang telah meninggal, membuatnya menjadi pewaris tahta. Namun, ayah Putri Salju menikah lagi dengan seorang ratu jahat yang sangat sombong dan iri hati. Ratu jahat ini memiliki sebuah cermin ajaib dan setiap hari dia bertanya, "Cermin, cermin di dinding, siapa yang paling cantik di negeri ini?" Saat cermin itu menyatakan bahwa Putri Salju adalah yang tercantik, kecemburuan melanda hati ratu jahat. Ratu itu menyusun rencana jahat untuk menghilangkan Putri Salju. Dia memanggil seorang pemburu dan memberinya perintah untuk membawa Putri Salju ke dalam hutan dan membunuhnya. Pemburu yang baik hati merasa kasihan pada Putri Salju dan tidak tega membunuhnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan Putri Salju dan membawanya ke dalam hutan, memberitahunya agar bersembunyi dan tidak pernah kembali ke istana. Putri Salju menjelajahi hutan, tak tahu harus pergi kemana. Dia merasa kesepian dan lelah, namun dia bertahan dengan keberanian dan kebaikan hatinya. Di tengah hutan, dia menemui sebuah rumah kecil yang ternyata ditempati oleh 7 kurcaci baik hati. Mereka menerima Putri Salju dengan hangat dan mengizinkannya tinggal bersama mereka. Sementara itu, di istana, Ratu Jahat tidak puas dengan jawaban cermin ajaibnya. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup dan tinggal bersama kurcaci. Ratu Jahat memutuskan untuk mengambil langkah-langkah lebih drastis untuk menghilangkan Putri Salju. Ratu Jahat menggunakan sihir hitam untuk membuat sebuah apel beracun. Apel itu tampak cantik dan lezat, tetapi sihirnya akan membuat siapapun yang menggigitnya jatuh dalam tidur panjang yang hanya bisa dipecahkan oleh ciuman sejati. Ratu Jahat menyamar sebagai seorang tua yang lemah dan memberikan apel itu kepada Putri Salju. Dengan tidak curiga, Putri Salju mengambil gigitan dari apel tersebut dan segera jatuh tertidur dalam tidur panjang. Kurcaci yang merasa khawatir berusaha membangunkannya, namun tidak ada yang berhasil. Mereka menempatkan Putri Salju di tempat tidur indah dan menunggu seseorang yang bisa memecahkan sihir itu. Ketika pangeran yang berani melewati hutan mendengar kisah Putri Salju, ia merasa tertarik dan mencari jalan ke rumah kurcaci. Begitu melihat kecantikan Putri Salju, pangeran jatuh cinta padanya. Tanpa ragu, dia mencium Putri Salju, dan sihir itu terpecah. Putri Salju terbangun dan melihat pangeran di sisinya. Mereka jatuh cinta dan bersama-sama menghadapi Ratu Jahat. Ratu Jahat mendapat hukuman yang setimpal untuk kejahatannya, dan Putri Salju dan pangeran hidup bahagia selamanya. Dengan kebaikan hati, ketabahan, dan cinta, Putri Salju menemukan kebahagiaan di tengah-tengah cobaan dan kejahatan yang mengancamnya. Dongeng ini menjadi pelajaran tentang kebaikan, ketahanan, dan keberanian di wajah ketidakadilan.